Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel GR Dan. Tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa assalamualaikum. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Video kali ini kami akan mencoba karena banyak beberapa permintaan bagaimana cara meracik umpan GR dan bagaimana setelan kenceh yang digunakan dan kail yang nomor berapa yang biasa digunakan. Oke, pertama kita akan membuat dulu bagaimana cara menggunakan produk ini, produk Yadan ya, dengan esen sedikit minyak. Pertama kita siapkan dulu air secukupnya. Ini kebetulan tidak ada centong, kita adanya ini bekas, botol bekas, kita gunakan di sini. Kita boleh menggunakan air panas ataupun menggunakan air dingin ataupun air cirata. Oke, pertama kita masukkan dulu air secukupnya. Lalu kita kasih ini 15 tetes. Setelah itu kita aduk biar rata. Aduk dulu biar rata, tunggu sebentar. Baru kita buka yang putihnya dulu. Jangan disekaligus dengan yang coklatnya. Kita ininya menggunakan yang putihnya dulu. Masukkan yang putihnya, kita aduk biar rata. Diamkan sebentar. Selama menunggu ini rata, kita boleh bisa sambil merokok dulu biar santai. Kalau ini sudah mengembang, diamkan dulu sebentar biar rata semua. Kita siapin dulu yang ini, buka dulu yang coklatnya. Sudah yang putihnya agak mengembang mengeras begini, baru kita masukkan yang coklatnya. Baru kita aduk hingga rata. Kalau terlalu keras, kita bisa ditambahkan air secukupnya biar enak. Aduk hingga merata, hingga biar enak dipakainya. Jangan lupa dikasih pelumas. Oke, setelah ini rata, ini sudah jadinya. Ini sudah jadinya. Baru kita tinggal ditambahkan kroto. Itu syarat mutlak, kroto. Tanpa kroto saya mungkin dapat tanpa kroto tapi nggak akan maksimal hasilnya. Ini cara pembuatan umpan Yadan berikut hasilnya. Kalau kita di sini sudah menggunakan ini, ternyata yang strike-nya terlalu banyak ikan mas. Contoh strike pertama ikan mas sampai 5 kali ikan mas terus. Kita bisa menggunakan udang, tambahkan larong yang segini, yang 1000-an kasih satu aja karena kita dikasihkan menggunakan 15 tetes. Kalau kita ingin menggunakan lebih dari 15 tetes,
kita boleh menggunakan contoh 25 tetes atau 20 tetes. Kalau menggunakan 20 tetes, udang ininya kita kasih 4 bungkus udang ininya. Kalau kita menggunakan lebih dari 15 tetes, contoh kita gunakan 25 tetes, kita kasih 4 bungkus udang yang 1000-an. Cara penggunaannya sama seperti tadi, cuman setelah dikasih esen, udang ini dulu yang dimasukkannya. Kalau kita ngasih 25 tetes, udang ini dulu dimasukin 4-4-nya, setelah itu baru yang putihnya dimasukkan. Tunggu sampai kayak tadi. Kalau sudah beres, nah itu tinggal kita cuman berusaha saja. Mungkin hasilnya tetap karena mancing tidak ada yang jago, tergantung pada rezekinya kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita akan dapat ya semaksimal juga. Tuh, mudah-mudahan cara pembuatan umpan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan, bisa ditanyakan langsung, bisa via WA ataupun bisa ditelepon langsung. Oke, terima kasih. Salam satu. Oke, untuk kita lanjut kita bagaimana cara pembuatan kenceh yang digunakan menggunakan umpan. Kalau saya biasanya umpan pakai kenceh, pakai kayunya itu nomor 11, kayu nomor 11. Menurut kencehnya kita bisa menggunakan, mungkin para angler juga sudah lebih tahu, kalau saya menggunakan nomor 8. Menurut kencehnya 8 dan 10 tergantung jenis ikan yang di lokasi tersebut, besar kecilnya. Kalau ikannya sedang-sedang kita saya menggunakan nomor 8. Nah, kayak kita menggunakan nomor 11. Nah, kayak nomor 11, nah ini cara yang sudah jadinya seperti ini ya. Terus ini kita pakai jadi untuk penghalang si timah ini kita pakai mute. Fungsinya bukan buat perangsang ikan ataupun apa. Ini sebetulnya nggak ada pengaruh. Ini cuman sebagai pembatas biar si timah ini tidak nyangkut di sini ataupun ke atas, tidak nyangkut di yang di bawah di atas ini. Nah, mungkin jarak dari sini ke sini mungkin perkiraan sekitar 15 cm. Perkiraannya 15 cm. Dari jarak ini ke sini mungkin ya sekitar 5 cm lah, 5 cm ataupun 7 cm, itu tergantung penggunaannya. Nah, terus sini ke sini tidak sama. Untuk yang kayu yang keduanya tidak sama. Ini sebetulnya ini kurang ke bawah dikit. Untuk kayu yang terakhirnya harusnya di sini nih, pas di sini, di bawah sini. Ini kurang ke bawah dikit, ini terlalu ke atas. Itu pembuatan bentuknya. Jadi penggunaan menggunakan umpan yang saya rasakan dari dulu, minimal kail yang digunakan itu kalau saya menggunakan nomor 11. Karena kalau menggunakan nomor 10 saya nggak pede. Tapi tergantung, karena mancing itu tergantung kepedean masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan ya. Mungkin cuman ini, kalau saya ya seperti itu menggunakannya, kayu nomor 11. Terus jarak itunya kira-kira sekitar dari atas itunya, atas bumper sampai ke bawah itu mungkin sekitar 15 cm atau 17 cm. Itu jaraknya. Mungkin itu kenceh yang digunakan. Terus timah yang digunakan itu timah nomor 3. Kalau menggunakan timah nomor 3 untuk daerah Cirata saya menggunakan timah nomor 3. Kalau untuk daerah Saguling, nah ini beda lagi timahnya.
Kalau kayunya tetap sama menggunakan kayu nomor 11. Nah, kalau di saguling kami menggunakan timahnya ini nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4 ini timahnya. Kalau di saguling, untuk daerah saguling ini sama sih, dari sekitar 15 cm ya. Ini sama, kayu tetap sama menggunakan nomor 11. Di saguling pun juga sama nomor 11, cuman bobot berat timahnya ini yang berbeda. Kalau untuk saguling saya menggunakan timah nomor 4. Kalau untuk Cirata itu daerah Cipicung, Calincing, Palubon, itu kita menggunakan timah nomor 3. Nah mungkin untuk daerah Jatiluhur karena arusnya yang lebih gede, nah kita bisa menggunakan timah yang lebih besar dari nomor 3. Mungkin bisa menggunakan nomor 2 timahnya, agak gede dikit dari timah yang ini untuk daerah Jatiluhur, karena Jatiluhur arusnya sangat gede, jadi kita menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Mungkin itu. Terus jejer ini Ya, oke. untuk panjang joran saya menggunakan joran panjangnya 180. Merek joran tidak harus merek apa saja ya, tidak harus tertentu mereknya, yang penting enak dipakai. Cuman panjangnya ini kita menggunakan panjangnya 180. Ada yang nanyain apakah nih bempernya yang kalau kita menggunakan sebret atau menggunakan jejer totog lah, kalau dulu disebutnya ini jejer totog. Sebelum ramai-ramai komunitas kita sebutnya ini jejer totog atau jejer mongeng. Ini banyak yang bertanya apakah yang atasnya kita dipakai pembatas atau tidak. Kalau saya sendiri untuk menggunakan piranti ini kita dikasih pembatas, cuman yang di bawahnya saja, ke atas ke sini kita polos, tidak menggunakan pembatas. Kenapa? Biar kita mengatur pelampungnya, apakah kita mau jauh ataupun mau dekat, itu tergantung kemauan kita. Ini fungsi pelampungnya. Kita dikasih panitik kecil nomor 0 ya. Kasih panitik nomor 0. Kenapa kita menggunakan panitik tidak langsung dari pelampungnya? Ini bisa biar mainnya enak, biar ininya cek bahasa Sunda mah bogolo sorana menahan. Jadi ini terus bisa kalau kita pakai panitik, karena kita kalau mau bosan menggunakan pelampung ini kita bisa diganti pakai pelampung yang gimana. Terus pelampung yang saya gunakan mungkin para penonton semua, ini jenis pelampungnya tidak menggunakan pelampung jarum. Kalau bagi saya sendiri mungkin saya lebih enak menggunakan pelampung ini, bukan apa-apa, karena yang saya alami kita menggunakan pelampung jarum itu ada titik kelemahannya ya. Bukan berarti kami plus minus, sebetulnya menggunakan ini pun juga sama, ada plus minusnya. Kalau yang saya rasakan menggunakan pelampung jarum, kalau kesenggol dikit itu tenggelamnya agak dalam,
Tapi kalau menggunakan pelampung yang gini kesenggol dikit itu kita nggak terlalu dalam, ini cuman mungkin pasti cuman dikit ininya turunnya. Tapi kalau menggunakan pelampung yang jarum, kalau kesenggol itu mungkin agak dalam, mungkin bisa kita bisa kebohongan sama ikan, mungkin bisa dianggap makan, pas ditarik ternyata banyak gagal, mungkin itu karena kesenggol. Nah itu kenapa menggunakan pelampung yang begini. Itu bagi saya sendiri ini kelebihan pelampung ini. Jadi kalau ke senggol dikit itu dia tidak akan tenggelamnya, nggak akan banyak, nggak akan dalam. Tapi kalau menggunakan pelampung yang jarum, emang enak. Pelampung yang jarum itu lebih ringan dibanding dengan pelampung yang ini. Kalau disangkutnya emang lebih enak menggunakan pelampung yang jarum, itu dalam sekali, cepat tenggelamnya. Tapi kalau menggunakan ini agak kayak beban gitu. Tapi itu plus minus menggunakan ini sama. Kalau menggunakan ini mungkin kalau jarum cepat, kalau dimakan itu tenggelamnya cepat. Kalau menggunakan ini agak sedikit lambat. Itu plus minusnya. Dan kalau bagi saya, dan kembali lagi tergantung kepada kebiasaan masing-masing. Jadi kalau saya dari dulu ini kebiasaan saya menggunakan pelampung yang begini. Jadi kalau ini tergantung kesukaannya. Bagi para angler menggunakan pelampung apapun itu nggak jadi masalah seperti itu. Jadi tergantung kebiasaan, tergantung sudah enaknya menggunakan pelampung jadi masalah sebetulnya, tidak ada pengaruh. Nah, cuman kalau saya sendiri nggak bisa menggunakan pelampung jarum karena saya tidak terbiasa. Jadi saya nggak bisa terus terang menggunakan pelampung jarum, saya nggak bisa. Jadi mungkin sudah kebiasaan menggunakan pelampung ini, sudah enaknya menggunakan pelampung ini, ya dari dulu ya kami menggunakan pelampung ini. Jadi bukan fanatik, bukan apapun. Jadi mancing itu tergantung kebiasaannya masing-masing. Jadi buat para angler dimanapun, piranti, reel ataupun apapun itu jangan tergantung sama merek ataupun apa, tergantung kita enaknya menggunakan apa. Karena kalau di laut bebas lah menggunakannya, mau pakai piranti, mau pakai jejer begini, mau pakai jejer timbang ataupun apa, itu tergantung kebiasaan. Justru kalau ada yang mau mengajari saya jejer timbang, dengan senang hati saya ingin belajar. Dengan senang hati saya ingin belajar menggunakan jejer piranti timbang ataupun piranti emplut ataupun piranti ningnong, karena saya dari dulu belum pernah mencoba menggunakan piranti tersebut. Jadi bagi para angler yang dengan senang hati mau berbagi pengalaman, mengajari saya menggunakan piranti timbang ataupun piranti itu, saya dengan senang hati saya ingin belajar, ingin bisa menggunakan piranti tersebut. Jadi sebetulnya mungkin banyak yang bertanya, kok Pak Guru menggunakannya jejer sebret terus. Justru saya bukannya tidak mau menggunakan piranti ningnong, piranti apa, karena saya tidak bisa. Saya belum mengerti dimakannya gimana, cara nariknya gimana, saya nggak bisa, saya belum bisa. Jadi tolong kalau ada yang mau mengajari saya cara menggunakan piranti ningnong, piranti emplut, dengan senang hati saya ingin belajar. Oke, mungkin itu saja tutorial cara menggunakan umpan, cara membuat umpan, cara membuat kence, dan piranti sebret. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.